Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Alfi. Hari ini kita akan membahas bab selanjutnya di ekonomi kelas 12 tentang ekonomi digital. Jadi, di era serba digital seperti sekarang ini, teknologi punya peran yang makin besar dalam perekonomian. Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu ekonomi digital dan bagaimana fenomena ini mengubah cara kita bertransaksi dan berbisnis. Oke, langsung saja. Jadi nanti kita akan membahas tentang peran teknologi dalam ekonomi, definisi ekonomi digital, financial teknologi atau vintage, jenis-jenis vintage di Indonesia, dampak ekonomi digital, pengawasan ekonomi digital. Dulu mungkin kita lebih sering dengar teknologi itu dipakai di pabrik-pabrik buat bikin barang ya. Tapi sekarang perannya jauh lebih luas loh. Teknologi juga merambah ke jasa produksi, bahkan hampir semua transaksi ekonomi kita sehari-hari. Kalian sendiri pasti sering dan pakai pembayaran digital. Nah, ini adalah salah satu bukti nyata bagaimana teknologi itu udah jadi bagian tak terpisahkan dari perekonomian kita. Fenomena ini adalah salah satu dampak dari perkembangan ekonomi digital. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ekonomi digital itu? Sederhana aja ya. Jadi ekonomi digital adalah semua kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital atau internet. Kalian pasti sering dengar istilah-istilah keren kayak new ekonomi, web ekonomi, atau internet ekonomi kan? Nah, itu semua merujuk ke hal yang sama. Salah satu contoh perkembangan besar dalam ekonomi digital ini adalah munculnya finansial teknologi atau yang lebih sering kita kenal sebagai vintage. Nah, vintage ini benar-benar mengubah wajah layanan keuangan ya. Dulu kalau mau bayar pinjam uang atau investasi kita harus ribet ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Tapi sekarang, berkat inovasi teknologi, semuanya bisa kita lakukan dengan cepat dan mudah lewat smartphone kita. Mulai dari bayar pakai e-wallet, pinjaman uang online, sampai investasi saham juga bisa dilakukan secara digital. Jadi nggak heran ya kalau vintage ini udah jadi kebutuhan sehari-hari buat banyak orang karena kemudahan dan kecepatannya. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa jenis vintage yang lagi berkembang pesat nih. Nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi ada crowdfunding, microfinancing, peer-to-peer lending atau P2P lending. Nah, yang pertama adalah crowdfunding. Kalian pernah dengar kan ada orang atau organisasi yang ngumpulin dana buat proyek sosial atau bisnis lewat website atau media sosial? Nah, itu adalah crowdfunding. Jadi teknologi ini mempermudah kita buat berdonasi atau memberikan modal buat proyek-proyek yang kita dukung. Yang kedua adalah microfinancing. Layanan ini hadir buat bantu masyarakat atau pengusaha kecil yang kesulitan dapat pinjaman modal dari bank. Jadi, perusahaan microfinancing ini menjembatani antara pengusaha mikro yang butuh modal dengan orang atau lembaga yang punya modal. Semuanya dilakukan secara online. Prosesnya biasanya lebih mudah dan nggak serumit kalau kita pinjam ke bank konvensional. Kemudian yang terakhir ada peer-to-peer lending atau yang lebih kita kenal dengan pinjaman online alias pinjol. Ini adalah layanan yang memungkinkan individu atau usaha saling meminjamkan dana secara langsung lewat platform digital.
Sistemnya biasanya cepat dan mudah, makanya banyak masyarakat yang tertarik menggunakannya buat memenuhi berbagai kebutuhan. Tapi ingat ya guys, kita juga harus hati-hati dan bijak kalau mau pakai pinjaman online. Nah, berkembangnya vintage dan inovasi lain dalam ekonomi digital ini tentu punya dampak yang besar buat pertumbuhan ekonomi. Transaksi jadi lebih mudah, banyak peluang bisnis baru bermunculan, dan lebih banyak orang yang punya akses ke layanan keuangan. Tapi, sama kayak pedang bermata dua, ekonomi digital ini juga punya potensi dampak negatif. Kita harus waspada sama risiko keamanan data dan potensi penyalahgunaan layanan vintage ilegal. Selain itu, kita juga harus perhatikan adanya kesenjangan digital, di mana nggak semua orang punya akses dan kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi digital ini. Nah, untuk meminimalisir dampak negatif dari perkembangan vintage, ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang terus melakukan pengawasan. Tujuannya jelas, buat melindungi kita sebagai masyarakat atau konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Tapi kita sebagai pengguna juga nggak boleh lengah ya. Kita harus tetap bijak dan hati-hati dalam menggunakan berbagai layanan vintage. Jangan mudah tergiur sama tawaran yang terlalu bagus dan pastikan kita menggunakan platform yang terpercaya dan terdaftar di OJK. Nah, untuk kesimpulannya, ekonomi digital ini bukan cuma tren sesaat, tapi udah jadi bagian penting dan bahkan bisa dibilang masa depan dari transaksi dan bisnis. Vintage dengan segala kemudahannya memang sangat membantu, tapi kita juga nggak boleh lupa dan tetap berhati-hati dan bijak dalam memanfaatkannya. Pengawasan dari OJK dan kesadaran kita sebagai pengguna adalah kunci untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang sehat dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, itu tadi pembahasan dari saya tentang ekonomi digital. Semoga kalian semua jadi lebih aware and paham ya tentang fenomena yang lagi booming ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap digital savvy ya. Bye-bye.